Di laga melawan Fulham, kita melihat sekali lagi mental juaranya Liverpool. Ketinggalan 1-0 dan harus kena kartu merah dari Andy Robertson, tapi mereka masih terusan dominan dan akhirnya masih mendapatkan hasil seri. Kita harus mengingat, Fulham ini bukan lawan mudah dan mereka ketinggalan duluan dan kena kartu merah. Ini menunjukkan mental juaranya Liverpool. Ditambah juga dengan kejeniusan taktiknya Arne Slot yang tetap dominan dan agresif, pastinya ini sangat membantu. Tapi nggak bisa diragukan lagi, Liverpool memiliki mental juara. Dan untuk menjuarai Liga Inggris membutuhkan sekali mental juara. Dan saat ini belum terlihat dari dua pesaing terberatnya, yaitu Chelsea dan Arsenal. Itu salah satu keunggulannya Liverpool. Tapi masih ada satu keunggulan lagi yang menurut saya lebih besar, yang mungkin lebih membuat Liverpool layak menjadi juara Liga Inggris. Kedalaman skuadnya Liverpool tiada duanya. Ini adalah starting 11-nya Liverpool. Kiper ada Alisson. Menurut saya dia adalah kiper terbaik di Liga Inggris, mungkin saja terbaik di seluruh dunia saat ini. Di lini belakang ada dua center back tangguh, Van Dijk dan Konate. Menurut saya dua center back tertangguh dan memiliki partnership yang tiada duanya. Mungkin sedikit di atas daripada Gabriel dan Saliba dari Arsenal. Karena kedua pemain ini nggak cuma tangguh dalam duel-duel, tapi juga sangat pintar dan cerdik dalam mengantisipasi pergerakan dan umpan lawan. Ini adalah dua back yang sangat diandalkan oleh Liverpool. Di posisi back kanan ada Trent Alexander-Arnold. Trent musim ini ada sedikit perubahan dari mindsetnya. Itu bisa dilihat dari pernyataan di awal musim, di mana dia berkata bahwa dia ingin lebih fokus dalam soal defensif. Dan itu mulai ada dampaknya dalam kreativitasnya Trent dalam melakukan penyerangan. Jadi musim ini kita bisa melihat Trent itu agak kurang gung-ho dalam melakukan overlap karena dia lebih mencoba untuk lebih disiplin dan menjaga posisinya. Tapi masih sangat berguna sekali. Robertson di posisi back kiri. Bisa dibilang ini mungkin posisi titik lemahnya Liverpool. Karena Robertson itu sudah menua, sudah jelas dia itu sudah melewati masa primanya. Bagaimana dia itu melakukan sentuhan yang terlalu berat dan akhirnya kecolongan bola dan harus mengefoul pemain Fulham kemarin itu yang mengakibatkan dirinya diusir dari lapangan. Sebetulnya agak sedikit kurang beruntung karena referee-nya itu udah kasih advantage ke Fulham. Raul Jimenez bisa menembak tapi bisa dihalau oleh Virgil van Dijk. Seharusnya Robertson tidak dikenai kartu merah, tapi referee masih memutuskan untuk menarik kembali permainan. Tapi bisa kelihatan Robertson itu adalah titik lemahnya Liverpool. Seringkali melakukan perbuatan yang ceroboh dan sudah jelas sudah lewat dari masa primanya. Memasuki ke lini tengah. Ini bisa dibilang lini tengah terbaik di antara Chelsea dan Arsenal. Dua pivotnya, Ryan Gravenberch dan McAllister. Gravenberch, bekas pemain Bayern Munchen, dan sekali lagi bersinar bersama Liverpool. Dia menjadi pemain kuncinya dalam soal menyisir lapangan dan bagaimana dia bisa mengatur tempo permainan dengan umpan-umpannya. Di sampingnya ada McAllister, seorang World Cup winner bersama Argentina. Bisa menyamai levelnya Lionel Messi di turnamen kali itu. Itu menunjukkan bahwa McAllister kelasnya itu adalah kelas world class. Kualitas kedua pemain ini, Gravenberch dan McAllister, mungkin bisa dibilang yang terbaik dibandingkan dengan gelandangnya Arsenal, Declan Rice dan Partey, dan juga Chelsea, Lavia dan Caicedo. Nggak salah, Chelsea dan Arsenal itu memiliki dua pivot yang sangat bagus. Tapi menurut saya, Gravenberch dan McAllister memiliki kemampuan teknis yang masih belum bisa dicapai oleh kedua pemain dari dua klub tersebut.
Tapi kalau kalian nggak setuju, kalian silakan kasih komen di bawah. Menurut kalian, tim mana yang memiliki 2 pivot yang lebih baik daripada Liverpool saat ini? Nah, kualitas kedua pemain ini itu nggak bisa diragukan lagi. Tapi adalah terbantu dengan perubahan taktiknya Arne Slot dari Jurgen Klopp. Jurgen Klopp memiliki tempo permainan yang lebih tinggi. Tapi sejak kedatangannya Arne Slot, tempo permainannya Liverpool itu lebih berkurang. Dan ini lebih cocok dengan permainannya Gravenberch dan McAllister yang diberi waktu lebih banyak untuk membaca situasi dan mengatur tempo. Bisa dibilang kedua pemain ini yang menarik benang lini tengahnya Liverpool. Mereka yang mengontrol situasi. Jadi nggak cuma dari kualitas ya, tapi bagaimana mereka itu sangat cocok dengan sistemnya Slot, itu yang membantu mereka semakin aja bersinar. Dan di posisi lebih ke depan, di nomor 10 ada Dominik Szoboszlai. Penampilannya Szoboszlai itu agak naik turun musim ini. Tapi bisa dilihat ketika dia diperlukan, seperti melawan Fulham, ketika Liverpool ketinggalan 1 pemain. Liverpool itu membutuhkan 1 pemain yang mengambil beban kerja 2 orang. Pemain itu adalah Szoboszlai. Dia rajin dalam maju mundur, dan ketika menyerang balik, dia selalu ada dalam soal bola progresi. Pemain yang berguna ketika diperlukan. Di lini depan, ini juga nggak kalah mautnya di posisi sayap kanan. Salah. Siapa lagi kalau bukan Mo Salah yang menjadi pemain kuncinya Liverpool musim ini. Menurut saya agak sedikit terbantu dengan situasi kontraknya, di mana dia harus tampil baik untuk mendapatkan kontrak yang dia inginkan. Seperti ini agak mirip dengan kasusnya Pierre-Emerick Aubameyang dan Mesut Ozil ketika bersama Arsenal. Ketika belum menandatangani kontrak, mereka mainnya menggila. Nah, kelihatannya sama nih dengan Salah. Dia juga mainnya menggila sebelum tanda tangan kontrak. Nah, harapannya Liverpool, ya penampilannya Salah tetap konsisten. Karena apa yang terjadi setelah tanda tangan kontrak, Aubameyang dan Ozil permainannya langsung ngedrop. Nah, jadi mungkin jalan terbaik bagi Liverpool adalah menunda tanda tangannya kontraknya Salah ini. Karena permainannya Salah itu sangat menggila. Kalau kita lagi membahas pemain penyerang legendaris di Liga Inggris seperti Thierry Henry, Didier Drogba, Robin van Persie, Wayne Rooney, mereka adalah penyerang yang sangat dinamis dan sangat all-rounder, bisa melakukan segalanya. Thierry Henry handal dalam mencetak gol dan juga assist. Dia bisa menjadi pemain individu dan juga bisa pemain kerjasama dengan tim. Sangat all-rounder. Didier Drogba bisa mencetak gol dan juga bisa main badak. Wayne Rooney bisa ngedribble, mencetak gol, overhead kick, dan juga bisa membuat umpan-umpan terobosan. Pemain yang sangat komplit sekali. Robin van Persie bisa mencetak gol dan bisa sekaligus menjadi playmaker. Semua pemain legendaris ini memiliki kualitas all-rounder yang sangat komplit. Nah, di awal karirnya Salah di Liverpool, saya menilai Salah itu lebih mirip ke Theo Walcott daripada Thierry Henry, di mana dia itu lebih sering menggunakan kecepatannya dan lari terbirit-birit, karena itu adalah kualitas terbaiknya. Saya melihat Salah itu seperti pemain yang satu dimensi saja. Tapi yang dia buktikan, yang membuktikan kalau saya salah itu, bahwa dia itu bisa berkembang lagi. Karena dia itu sekarang bukan hanya bisa counter attack aja, tapi dia juga bisa mengeluarkan kemampuan playmakingnya, crossingnya di laga melawan Fulham ke tiang belakang yang disundul oleh Cody Gakpo. Kita nggak pernah melihat sisi itu dari Salah di awal karirnya bersama Liverpool, tapi dia sekarang menunjukkan itu. Sekarang dia juga pandai dalam meluncurkan umpan-umpan terobosan. Ditambah dengan cutting inside-nya Salah dan tembakan melengkungnya, Salah sekarang menjadi pemain yang sangat dinamis. Dan itulah alasan kenapa sebelumnya saya nggak pernah menilai Salah adalah pemain legendaris.
Tapi sekarang, karena bagaimana dia itu membentuk dirinya menjadi pemain yang sangat komplit, saya nggak ragu lagi kalau dia itu pantas menjadi Hall of Fame Liverpool saat ini. Dan di posisi sayap kiri ada Cody Gakpo, pemain Belanda yang sangat pintar, cerdik, dan memiliki kemampuan teknik yang tinggi. Dia itu bisa ganti posisi dengan Luis Diaz. Itulah besarnya squad slot saat ini. Karena Diaz dan Gakpo itu 11-12 kemampuannya. Tapi tergantung si slot ini, lihat perlunya mana nih, tergantung dengan oposisinya. Ketika melawan low block, Cody Gakpo dengan kreativitasnya dan kemampuan di ruang sempit lebih berguna. Tapi ketika melawan high line, seperti yang akan ditemui Liverpool minggu ini melawan Tottenham Hotspur, kemungkinan besar Luis Diaz yang lebih berguna. Jadi tergantung dengan oposisinya. Tapi Cody Gakpo bersama dengan pelatih Arne Slot yang satu kebangsaan, kelihatannya bisa menghidupkan karirnya kembali. Karena ini pemain yang sangat berguna, yang bisa beroperasi di sayap, tapi juga bisa masuk ke posisi striker. Dan di posisi striker, ada Diogo Jota yang baru saja kembali dari masa cederanya. Ini adalah posisi yang sangat penting. Karena Jota itu adalah fox in the box. Ketika dia mendapatkan bola, peluang di dalam kotak penalti, konversi bolanya itu sangatlah tinggi. Seperti yang kita lihat, efisiensinya Jota melawan Fulham. Dia menerima satu peluang, ketenangannya ketika menerima bola dari Nunes. Dia dihadang oleh satu defender Fulham, tapi dia melakukan feint. Dia mengelabui defender itu, dan barulah dia tembak dengan kaki kanannya. Dan penempatan bolanya itu tidak keras, tapi akurat. Itulah Diogo Jota, sangat pandai dalam mencium bau peluang. Itulah salah satu alasan kenapa Jota itu bisa dibilang striker terbaik di antara strikernya Chelsea dan juga Arsenal. Adalah kemampuannya dia untuk mencium bau peluang. Ada di mana bola akan jatuh, dia bisa mengantisipasi. Itulah kuncinya kenapa Jota harus fit bagi Liverpool sepanjang musim ini. Karena di belakangnya Darwin Nunes pastinya masih belum levelnya Jota dalam killer instinct ini. Nah, itulah first 11-nya Liverpool. Itu sudah cukup untuk memenangi Liga Inggris. Tapi saya nggak mau berhenti di sampai sini saja. Karena nggak cuma dari starting 11. Pemain pelapisnya Liverpool itu juga sama dewanya. Di posisi kiper, siapa yang bisa menggantikan Alisson? Kelleher. Bisa dibilang posisi kiper ini posisi yang jarang mengalami cedera. Tapi ketika cedera, Liverpool masih memiliki Kelleher yang sering disebut sebagai kiper nomor 2 terbaik di Liga Inggris musim ini. Nah, di posisi back kiri, kalau nggak ada Robertson, siapa yang masuk? Yang ada adalah Konstantinos Tsimikas yang memiliki kemampuan crossing yang bagus, yang sama bagusnya dengan Trent Alexander-Arnold. Makanya dia sering membagi tugas set piece dari corner kick dengan Trent. Kostas Tsimikas dari sayap kanan, dari tendangan sudut kanan, Trent dari kiri. Jadi bola-bola crossingnya Liverpool itu merupakan in-swinging. Jadi yang sangat cocok dengan sundulan-sundulan dari Virgil van Dijk dan Konate. Dan yang bisa menggantikan Van Dijk siapa pelapisnya? Itu ada Joe Gomez. Pastinya bukan levelnya Virgil van Dijk. Tapi Gomez sebagai pemain pelapis ketika diperlukan, kita tahu Van Dijk itu defender yang sangat fit, yang selalu ada buat timnya, sang kapten. Tapi ketika dia mungkin mengalami cedera, ada pemain pelapis seperti Gomez itu cukup berguna. Nah, di belakangnya Konate itu ada siapa? Sekarang ini Konate lagi cedera dan digantikan oleh Gomez. Tapi ada salah satu pemain pelapis lagi adalah Jarell Quansah. Pastinya bukan levelnya Van Dijk dan Konate, tapi sangatlah berguna bagi Liverpool. Ada pemain muda yang bisa melapisi. Karena ini juga menambah jam terbangnya dan juga bisa menambahkan pelapisan di lini belakang Liverpool. Di belakangnya Trent
siapa yang melapisi dirinya? Ada Conor Bradley yang sekarang ini lagi cedera. Trent mungkin agak sedikit cenderung fokus menyerang, tapi kalau Bradley itu lebih rata, sangat konsisten dalam maju dan juga ke belakang. Dan memasuki lini tengah, siapa yang bisa melapisi Gravenberch, McAllister, Szoboszlai? Gravenberch, ada Endo. Kualitas teknisnya pastinya masih belum sebagus Gravenberch. Tapi ketika Liverpool di menit ke-70 sudah unggul 2-0 dan harus mempertahankan keunggulan, bisa dimasukkan Wataru Endo untuk melapisi lini belakang Liverpool. Di belakangnya McAllister ada Elliot. Nah, kita langsung membicarakan juga dengan Curtis Jones karena Elliot dan Jones itu memiliki karakteristik yang sangat mirip. Dimana dia bermain bersama Liverpool, dia seringkali agak sedikit meredup di bawah bayang-bayang pemain-pemain yang lebih bersinar. Tapi kalau Elliot dan Jones itu pindah ke Crystal Palace atau ke West Ham, mereka berdua itu bisa menjadi pemain kunci mereka. Itulah kualitas pemain cadangannya Liverpool. Banyak orang yang menilai Elliot dan Jones itu underrated. Tapi itu bukan karena dirinya. Tapi itu karena memang penampilan pemain-pemain Liverpool yang lebih baik dan lebih spesial dari kedua pemain ini. Tapi kalau kita melihat secara isolasi, Elliot dan Jones memiliki kecerdikan dan juga keterampilan di lini tengah. Dan yang pastinya mereka juga memiliki etika kerja yang nggak bisa dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya. Dan di lini depan, siapa yang akan melapisi Mohamed Salah di sayap kanan? Ada Federico Chiesa. Yang bener aja. Ada Federico Chiesa yang menjadi pemain kunci Juventus. Sekarang di Liverpool hanya menjadi pemain pelapis kedua saja. Bagaimana bisa pemain sekualitas Chiesa hanya bisa di bangku cadangan Liverpool? Itulah kenapa kedalaman skuadnya Liverpool itu canggih sekali. Chiesa, dia bermain di sayap kanan. Tapi dia itu bisa menggunakan kaki kiri dan kaki kanannya. Dua-duanya sama-sama nyala. Dua-duanya bisa digunakan untuk finishing dan juga bisa untuk crossing. Itulah kenapa kemampuan menerornya Chiesa itu susah ditebak oleh lawan. Karena yaitu kemampuannya dia untuk menggunakan dua kaki. Tapi masalahnya itu ya tetap ada di masalah cedera. Tapi sekarang mungkin strateginya Liverpool adalah bagaimana nge-manage waktu bermainnya Chiesa ini agar tidak terulang kambuh lagi cederanya. Dan yang paling tepat adalah mungkin di masa-masa terakhir, di penghujung musim, ketika Salah sudah mulai merasakan keletihan, di menit ke-70 di Liga, sisa 20 menitnya bisa diberikan ke Chiesa. Dan bisa dibayangkan saja di perspektif lawan. 70 menit pertama melawan Salah, 20 menit kemudian harus menghadapi Chiesa. Bagaimana tidak bisa gentar menghadapi dua pemain sayap ini. Itulah canggihnya Federico Chiesa. Dan di posisi sayap kiri, siapa yang melapisi Cody Gakpo? Diaz. Ini bisa Diaz Gakpo atau Gakpo Diaz, itu tergantung dengan oposisinya. Tapi kualitas kedua pemain ini 11-12. Itulah kemampuan kedalaman skuadnya Liverpool saat ini. Arne Slot itu bisa menggunakan pemain sesuai dengan rasanya di pertandingan itu. Siapa yang diperlukan, dialah yang diturunkan. Di posisi striker, siapa yang melapisi? Darwin Núñez. Sama juga, Núñez bisa berguna. Malah saya bisa bilang, Núñez itu lebih berguna sebagai impact sub, di mana pressure-nya itu tidak ada di pundak dirinya. Dan di mana dia itu bisa bersinar akhirnya. Nah, Jota masalah terbesarnya adalah masalah cedera. Ketika itu yang terjadi, Núñez itu juga memiliki potensi yang bisa direalisasikannya ketika pressure-nya itu sudah lepas dari bahunya. Jadi bisa kita lihat ya, dari starting 11 sampai ke pemain pelapis keduanya. Liverpool itu memiliki kedalaman squad yang mungkin hanya bisa disamai oleh Chelsea saat ini. Tapi perbedaannya Liverpool dan Chelsea adalah jam terbang. Jam terbang dalam bersaing di papan atas. Chelsea masih belum memiliki hal itu ketimbang Liverpool.
Kalau kalian enjoy dengan video ini, jangan ragu-ragu langsung klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.